Benarkah cryptocurrency akan tidak ada harganya di tahun depan? Baik, sebelum lanjut ke isi video ini, bagi kalian yang pemula yang masih bingung dalam dunia investasi cryptocurrency, bisa kalian ikuti dan tonton video kami sebelumnya. Link videonya ada di deskripsi. Di sini kita bisa belajar dan mengenal lebih jauh sebuah aset digital di era ekonomi 5.0 ke depan. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu update video-video terbaru dari kami. Dan jika konten ini kalian rasa bermanfaat, silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan menurut versi saya yang banyak diperbincangkan di salah satu forum cryptocurrency maupun berita yang telah beredar, bahwasanya Bitcoin atau aset cryptocurrency lainnya akan tidak ada harganya atau nilainya di tahun depan dikarenakan dolar di tahun depan akan menguat. Benarkah demikian? Mengingat berita akhir-akhir ini yang membincangkan bahwa cryptocurrency yang akan tidak ada harganya di tahun depan, saya jadi teringat akan suatu pengalaman saya pada awal mula mengenal apa itu cryptocurrency. Dan izinkan saya bercerita sejenak. Pada tahun 2015 silam, ada seseorang teman kerja saya yang dibilang sudah terlalu akrab kami menjalin pertemanan. Dia 5 tahun lebih tua dari saya dan dialah salah satu orang yang mengajari saya bekerja di salah satu instansi swasta di bagian saya, yang juga tempat tinggalnya tak jauh dari sebuah rumah kos yang saya tempati pada waktu itu. Sesama orang perantauan, keakraban kami terus berlanjut hingga tak terasa sudah setahun saya bekerja dan dia sudah saya anggap kakak saya sendiri. Kedewasaannya terlihat cukup sering dia memberi petuah-petuah kepada saya tentang apapun yang saya ceritakan. Baik itu petuah soal menyisihkan uang kerja, untuk sebagian ditabung, diinvestasikan untuk saya pribadi di tahun depan. Walaupun hanya terucap iya saja dari bibir saya di saat dia memberikan ceramah itu lagi. Setiap Sabtu pada Isya, saya sering main ke tempatnya. Meski hanya sekedar menikmati suguhan seadanya sambil bercerita ngalor ngidul dan pada akhirnya menginap di tempatnya. Ya maklum, anak kos yang kebetulan juga pada waktu itu masih jomblo. Singkat cerita, malam itu Sabtu seperti biasa selepas salat Isya, saya pergi ke kosnya untuk menikmati kopi dan obrolan-obrolan santai dan menghibur diri dengan bermain gitar akustiknya. Di tengah alunan gitar yang saya mainkan, terucap dari mulutnya sambil membuatkan secangkir kopi untukku. "Woi, piye gelem ora kowe tuku Bitcoin? Iki instrumen investasi anyar. Iki besok bakal mundak regane padha karo emas." Ucap dia dengan nada medok khas Jawanya yang berarti, "Woi, mau nggak kamu beli Bitcoin? Ini investasi baru. Sama halnya dengan emas." Lalu saya diam sejenak mengingat kapan hari dia membicarakan dan menceritakan tentang Bitcoin ini. Yang saat itu saya hanya terdiam mengacuhkan suaranya yang masuk di telinga kanan dan keluar ke telinga kiri saya. Lalu dengan basa-basi saya membalas pertanyaannya. "Lah Bitcoin ini emas model piye, Mas?" Yang artinya, Bitcoin itu emas macam apa, Kak? Yang pikirku menyamakan Bitcoin adalah emas baru. Pada saat itu saya belum mengenal apa itu Bitcoin. Lalu dia menjawab, "Udahlah, capek gua ngejelasinnya, browsing aja lah kalau kau udah longgar." Dan keesokan harinya sepulang kerja, yang kebetulan di bagian saya pada saat itu tidak ada jam pekerjaan tambahan atau lembur. Setelah sesampainya di rumah dan semuanya beres, saya pun duduk-duduk santai di depan pintu kamar saya. Seketika saya teringat soal yang kemarin Sabtu ditanyakan oleh teman saya akan Bitcoin tersebut. Dan rasa penasaran saya mulai terdorong. Mulailah saya mencari tahu tentang apa itu Bitcoin melalui HP Android yang baru saya beli 1 bulan yang lalu.
dan berbekal paketan minim seadanya. Pada saat itu harga Bitcoin masih sekitar 1-2 jutaan seingat saya. Yang sebenarnya jika mungkin saya niat dan tidak terhalang rasa was-was akan sebuah tertipunya investasi bodong, mungkin saat itu saya bisa menyisihkan sebagian gaji saya. Saya hampir membaca dari blog ke blog yang saya scroll sampai bawah dan mendapatkan inti dari sebuah skema mengapa terciptanya Bitcoin menurut versi saya. Lalu, keesokan harinya, di saat jam istirahat selepas makan siang dan juga salat zuhur di pabrik, saya menghampiri teman saya tersebut dan mulai membuka pertanyaan yang saya lontarkan kepadanya langsung. Mas, emang benerkah Bitcoin akan naik harganya? Kan itu nggak ada fisiknya. Kalau emas kan ada, ucapku sambil bergurau. Lalu dia membalas pertanyaanku dengan wajah antusias. Lah kamu apa nggak tahu kalau Bitcoin diciptakan cuma 21 juta saja, yang tak bisa dibobol atau dipalsukan seperti uang pada umumnya. Lalu saya menyaut, kalau seandainya Bitcoin itu jadi alat pembayaran juga, pasti negara bakal kena imbasnya juga lah. Otomatis nilai dari mata uang bakal turun karena Bitcoin, dan seluruh negara yang ada di dunia ini akan melarang akses Bitcoin. Gak mungkin bakal naik harganya, kok gak ada wujudnya juga, balasku dengan nada mengejek. Meski gak ada wujudnya, tapi jika kamu memilikinya, bakal ada bukti kepemilikan dari alamat dompet digital seperti ini, tuturnya sambil memperlihatkan sejumlah Bitcoin di dalam dompet pribadinya. Dan obrolan singkat itu diakhiri dengan bel yang menandakan jam istirahat kerja telah usai. Setelah kita berbincang-bincang alur ngidul dan juga membahas Bitcoin tadi. Dan saya pun juga tak menghiraukannya sampai saat itu pun. Tidak lagi menanyakan hal mengenai Bitcoin itu. 2 tahun berlalu. Saya pun terpisah dikarenakan kontrak kerjanya telah selesai dan mengharuskan dianya untuk pulang ke kampung halaman. Dan lambat laun di akhir tahun 2020 sesampainya saya merantau di negeri orang, saya memiliki seseorang kenalan yang kebetulan juga tetangga kos berketurunan Indonesia. Dia tinggal di sini cukup lama sebagai seorang mahasiswa. Saya lihat dari segi penampilan dan apa yang dimiliki, baik itu kendaraan, handphone, dan jam tangannya, dia bukan layaknya seorang mahasiswa magang di sini. Lalu saya meminta tolong ke dia untuk membukakan rekening bank sendiri untuk saya, agar gaji yang saya peroleh dapat saya tabung di rekening saya pribadi di sini. Karena saya nilai dia sangat lancar dalam berbicara bahasa sini. Lantas, dia pun menyarankan saya untuk menabung di cryptocurrency saja. Hal konyol macam apa ini? Pikirku dan bertanya kepada dia. Bro, kamu emang sudah lama menabung di kripto? Tanyaku. Oh, aku baru 3 tahun silam. Sambil menunjukkan aplikasi exchange yang terdapat dalam handphonenya dan sebuah tulisan estimasi nilai aset 780 juta rupiah seingat saya. Lalu saya bertanya kepada dia, apakah kamu memiliki Bitcoin, bro? Oh, hanya sebagian saja. Aku hanya punya 5 aset kripto, tetapi yang paling banyak Ethereum sama BNB. Gimana? Kamu minat? Jika kamu ingin berinvestasi, belilah saja Shiba Inu. Karena harganya juga masih murah. Jawab dia dengan wajah bangga. Oh, apakah kamu juga punya Shiba Inu? Tanyaku. Oh, pasti. Sedikit demi sedikit menyisihkan uangku untuk aku taruh di Shiba Inu juga. Loh, apa kamu nggak takut kalau nanti nilai kripto menurun dan nggak akan ada harganya lagi? Tanyaku kembali. Lalu dia menjawab, itu sudah hal biasa, karena ada emang sekumpulan orang di suatu negara yang akan membeli dalam jumlah banyak, yang menggunakan cara dan skema membuat berita miring tentang cryptocurrency. Pernah dengar gak? Saud dia. Dan menciptakan kepanikan yang sudah memilikinya. Dan akhirnya banyak yang menjualnya.
otomatis peredaran supply akan bertambah dan nilai dari sebuah kripto akan menurun. Nah, disitulah orang-orang di suatu negara yang biasa disebut fathers memberi dalam jumlah yang banyak. Tuturnya dengan nada tergopoh-gopoh. Terdiam saya seketika, saya mengingat hal mengenai cryptocurrency yang saya bincangkan dengan salah seorang teman lama dulu. Wah, kemungkinan memang benar ya. Seperti itu pikirku. Lalu saya memutuskan untuk mulai mencari tahu lagi tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin. Dan betapa kagetnya diri ini di saat melihat harga Bitcoin sekarang. Harga per satu Bitcoin yang mungkin jika dari dulu saya mengikuti jejak teman saya sedikit demi sedikit mengalokasikan dana saya ke salah satu cryptocurrency khususnya Bitcoin. Saya jual pada waktu sekarang, mungkin saya tidak akan hidup di negeri orang lagi mungkin. Oke lah, aku akan mulai sedikit mengalokasikan dana saya ke salah satu cryptocurrency, terutama Shiba Inu, karena menurut perbandingan saya dan melihat proyeknya dan didukung oleh sang penciptanya yaitu Satoshi Kusama yang juga aktif di media sosial terutama Twitter. Lalu aku pun membeli Shiba Inu di sebuah exchange yang ada di Indonesia. Demikian sebuah cerita singkat dari saya. Bagaimana dengan opini kalian tentang apakah cryptocurrency akan musnah dan tidak akan ada nilai harganya di tahun depan? Tulis komentar kalian.